Untuk video kali ini adalah video keempat. Ini adalah video rangkaian bagaimana kita membangun server khususnya di VPN Sulteng. Kemudian kita akan upayakan untuk membangun sebuah peta tunggal. Saya ceritakan kembali bahwa NAS yang kita bangun ini memiliki dua server. Satu server berada di Kanwil VPN Sulteng dengan kapasitas 20 TB, sedangkan di masing-masing satker itu adalah server kedua. Masing-masing server ini kita alokasikan kapasitas penyimpanan sebesar 800 GB, 850 GB. Yang akan kita kembangkan di NAS ini salah satunya adalah bagaimana kita membangun peta tunggal. Nah, berkaitan dengan peta tunggal, seperti video kedua, bagaimana menginstal peta tunggal di NAS di server Kanta maksud saya. Nah, untuk yang ke video yang keempat ini, sebenarnya mungkin sudah ada yang tahu bagaimana manajemen Fast4Use agar bisa kita jadikan peta tunggal. Untuk teman-teman di Kanta lain atau siapapun yang berminat bisa mengikuti video ini untuk membangun peta tunggal di Kantanya masing-masing. Nah, tentunya Fast4Use sudah kita install seperti halnya video kedua. Jadi saya sudah install Fast4Use, kemudian peta tunggalnya, database-nya ada di sini ya. Nah, ini mungkin berbeda dengan tiap Kanta karena ini adalah saya buat di laptop pribadi. Nah, kali ini yang akan kita contohkan adalah membuat manajemen data peta tunggal untuk kantor pertanahan kabupaten apa ya? Kabupaten Morowali. Langkah berikutnya, setelah semua desa masuk, yaitu memasukkan peta bidang tanah pada masing-masing desa. Pilih peta desa, kemudian kecamatannya, ini misalnya ya Bahodopi, desanya pada Baho. Nah, import peta yang pertama adalah import peta, kemudian kita cari ini open. Nah, ini adalah peta pada Baho ya. Ini dilakukan ke seluruh desa dan kelurahan. Nah, jika sudah selesai peta indeksnya, peta indeks Morowali terletak di zona 51.1. Ini buka peta belum ada, jadi kita import peta juga, administrasi Morowali. Nah, semua sudah masuk. Nah, nanti jika bidang-bidang tanah akan dimasukkan di sini, perintahnya cukup ini, overlay peta desa di dalam peta indeks. Misalnya akan dimasukkan Bahodopi, kemudian pada Baho geser ke sini, kemudian attach peta.
Nah, sudah masuk. Ini dia. Berarti ini adalah desa Padabaho. Yang ini bidang-bidang tanah yang sudah terpetakan baru ini. Nah, jika ada bidang tanah yang keluar seperti ini, berarti batas desanya harus direvisi, harus diedit. Nah, untuk fasilitas lainnya, untuk memanggil citra, karena CSRT yang kita bagi skalanya 2500, jadi di sini kita pilih 2500. Nah, kemudian kita panggil nomor lembar ini. Nah, kemudian jika kita akan mencetak misalnya ke dalam peta pendaftaran, pemetaan, plot peta pendaftaran. Nah, di sini, nah ini kecamatannya tidak muncul otomatis karena yang kita buka ini adalah indeksnya. Jadi kalau mau cetak peta di sini, di peta desanya, misalnya ini, plot peta pendaftaran. Nah, sudah otomatis terisi. Kemudian keterangannya bisa diisi, misalnya peta ini adalah peta PTSL. Nah, kemudian untuk lembar yang akan kita cetak, klik pick sheet, kemudian pilih bidang tanahnya, misalnya ini. Nah, ini skalanya skala 1000. Kemudian ini di uncheck. Kalau tidak di uncheck, berarti peta pendaftarannya akan membentuk file baru. Jika ini di uncheck, maka peta pendaftaran akan masuk di halaman layout. Nah, jika sudah, klik membuat plot. Ditunggu. Ya, memang lama. Jadi untuk membangun peta tunggal ini memang di awalnya agak rumit, tetapi jika dikerjakan bersama-sama itu akan lebih mudah. Nah, sudah terbentuk peta pendaftarannya. Semua koordinatnya koordinat M3. Kemudian nomor lembarnya otomatis terpilih. Ini juga sudah. Kemudian ini keterangannya tadi, kalau kita isi di sini akan muncul di sini. Kemudian ini perlu diedit. Kalau tidak mau edit satu-satu, langsung masternya yang kita edit. Nah, Kepala Kantor Pertanahan Muhammad Khairul Huda. Oke, sip. Ini pelaksana. Jadi sekilas untuk peta tunggal seperti itu yang akan kita rancang. Jadi seluruh bidang-bidang tanah akan kita mudah panggil dari sini. Nah, untuk di Sulteng, di provinsi, kembali diingatkan mengenai map drive-nya. Posisi server drive-nya itu harus sesuai abjad. Jadi misalnya ini Morowali, abjadnya apa ya, saya juga lupa. Seperti yang dicontohkan, Toli-Toli itu L, kemudian Banggai itu M, Poso N, Palu O, berarti Morowali P. Karena Morowali Kabupaten ke-6.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita ganti ke map classic. Nah, pada menu ini pemetaan yang pertama yaitu administrasi surveyor. Nah, ini masih kosong, data proyek kita isi. Kabupaten Morowali, kodenya 1906, levelnya kabupaten, ketua timnya kepala seksi, kemudian NIP-nya 1986, pelaksana seksi infrastruktur pertanahan, kemudian klik ubah. Nah, kemudian masuk ke data kecamatan. Nah, data kecamatan kita harus entry satu per satu. Berarti kita harus punya data dulu, data kecamatan ya. Mulai dari kode 02, ini sesuai kode di KKP. Kecamatan Lemba Barat. Lembo atau Lemba ya? Lembo Barat. Kemudian kecamatan yang kedua 03, Petasia Morut. Kemudian kecamatan ketiga 06, semua kecamatan diinput. Jadi saya hanya menginput kecamatannya, kemudian salah satu sampel desa. Nah, silakan teman-teman lanjutkan sendiri. Kecamatan ke-8 itu menuju Kepulauan. Pesisir timur, dan yang terakhir 18. Nah, ini kenapa kode kecamatan lompat-lompat, karena Morowali sudah terpecah atau sudah dimekarkan menjadi Morowali Utara. Nah, seluruh kecamatan sudah masuk. Kemudian masuk ke data desa. Desa nomor 2, desa kode Lembo Barat. Kemudian kodenya 19, ini mengikuti KKP Pontangoa. Kemudian zonanya 61 20. Nah, untuk tanda petik seperti ini, Pak Awaro, ini tidak akan terbaca di Fast4Use, sehingga untuk mensiasatinya pakai spasi.
Dolupo Karya. Dolupo Karya. Yang terakhir Desa Mandula. Oke. Nah, untuk yang kedua dan seterusnya silakan dilanjutkan ya. Mundo W. Oke. Kemudian yang keempat yaitu surveyor. Ini juru ukur ya, semua juru ukur dimasukkan di sini, termasuk kasupsinya. Silakan dimasukkan semua, kemudian keluar. Nah, sekarang pada peta tunggal database-nya itu sudah diperbaharui. Nah, langkah berikutnya adalah memasukkan seluruh peta desa. Nah, ini jika sudah dimasukkan tadi, ini akan kelihatan di sini.